Saras adalah seorang pembatik muda yang tinggal di desa kecil bernama Dukuh Tirto, tak jauh dari kota batik Pekalongan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ibunya mencelup kain kelarutan pewarna alami, menggambar motif dengan canting panas, dan menggulung benang-benang sejarah ke dalam selembar kain. Keluarganya telah membatik selama 3 generasi, dan Saras adalah penerus terakhir setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu karena penyakit paru-paru. Saras membuka usaha batik kecil-kecilan di rumah panggung warisan keluarganya. Di tengah persaingan industri batik cetak dan produksi massal, Saras memilih bertahan dengan teknik batik tulis. Ia percaya setiap goresan tangan memiliki jiwa, dan setiap motif menyimpan cerita. Meskipun usahanya belum terlalu sukses, beberapa pembeli tetap berdatangan, terutama dari kalangan kolektor atau pecinta batik kuno. Sore itu, saat langit mendung bergelayut rendah di atas atap-atap genteng, seorang tamu datang ke rumahnya. Lelaki tua dengan pakaian serba hitam, memakai ikat kepala batik sogan, berdiri diam di depan pintu. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam, menyimpan sesuatu yang membuat udara terasa berat. "Apa benar ini rumah Saraswati, pembatik tulis?" tanyanya dengan suara rendah. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" jawab Saras sopan, meskipun perasaannya mendadak gelisah tanpa sebab. "Saya ingin memesan 1 kain batik, tapi bukan sembarang motif. Ini motif yang hanya bisa dibuat oleh tangan perempuan muda. Tangan yang belum terikat perjanjian duniawi," ujarnya lirih. Saras terdiam. Kalimat itu terdengar aneh. Namun ia mencoba bersikap profesional. "Motif seperti apa yang Bapak maksud?" Lelaki itu membuka map kulit tua dari tasnya. Di dalamnya, ada selembar kertas tipis kekuningan yang sudah hampir rapuh. Digambarlah motif rumit berupa sulur-sulur seperti akar menjalar. Di tengahnya bunga dengan 5 kelopak, dan di bagian tepi terdapat simbol mirip wajah perempuan dengan mata tertutup. Meski belum pernah melihatnya sebelumnya, Saras merasa familiar, seperti pernah menggambarnya dalam mimpi. "Apa nama motif ini, Pak?" tanya Saras pelan. "Namanya Laras Setra. Jangan tanya artinya. Yang penting, kamu jangan ubah 1 garis pun. Goreskan sesuai gambar ini, dan selesaikan dalam 7 malam." Saras menelan ludah. Ia merasa ragu, tapi lelaki itu langsung mengeluarkan amplop coklat tebal. Uang di dalamnya lebih dari cukup untuk membiayai hidupnya selama berbulan-bulan. Ia butuh uang itu untuk memperbaiki alat batiknya, membayar listrik, dan mungkin sedikit menabung. "Baik, Pak, tapi saya akan mulai besok pagi." Lelaki itu hanya mengangguk. Tanpa sepatah kata lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan jejak basah di lantai teras, meskipun hujan belum turun. Malam itu, Saras duduk termenung di depan meja batik miliknya. Di sampingnya, selembar kain mori putih terbentang. Ia menyalakan kompor kecil, mencairkan malam, dan menyiapkan canting. Tetapi sebelum mulai menggambar, ia membuka kembali pola motif yang diberikan lelaki tua itu. Semakin dipandangi, semakin aneh rasanya. Seolah-olah motif itu hidup. Sulurnya tampak bergoyang pelan. Kelopak bunga tampak membuka sedikit demi sedikit. Ia menggeleng cepat, menyalahkan kelelahan. Ia menyimpan pola itu dan memutuskan tidur lebih awal malam ini. Tapi malam pertama tidak memberinya istirahat. Dalam tidurnya, Saras bermimpi berada di dalam ruang gelap. Di depannya, seorang perempuan duduk bersimpuh. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai, mengenakan kebaya hijau tua dan jarik batik tua bermotif sama seperti yang ia terima tadi. Perempuan itu tidak berbicara. Wajahnya pucat, dan yang paling menyeramkan, matanya kosong, hitam legam, seperti bolong. Saras terbangun dengan napas terengah-engah. Udara kamarnya terasa dingin, padahal jendela tertutup rapat. Di atas meja batiknya, kain mori itu sudah terbentang. Padahal ia ingat belum menyentuhnya sama sekali. Dan di bagian ujung kiri bawah kain, sudah ada 1 goresan malam panas yang membentuk awal sulur-sulur motif itu. Seolah seseorang telah mulai membatik tanpa izin. Besoknya, Saras mencoba menganggap semuanya sebagai halusinasi. Ia mulai membatik dengan pola Laras Setra,
mencoba tetap tenang dan fokus. Tapi semakin malam, ia merasa seolah ada yang mengarahkan tangannya. Cantingnya seperti bergerak sendiri, presisi, cepat, seolah bukan miliknya. Setiap malam, mimpinya terus bersambung. Perempuan dalam kebaya hijau mulai menatapnya. Kadang menangis, kadang menggenggam tangannya, kadang membisikkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Saras. Dan setiap kali Saras bangun, kain batik itu semakin mendekati selesai. Walau ia merasa tidak mengerjakan sebanyak itu. Hingga malam ketujuh, Saras menyadari sesuatu. Ia tidak sedang membuat kain batik. Ia sedang melepaskan sesuatu yang telah lama dikurung dalam pola dan malam. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kayu rumah Saras. Tapi alih-alih hangat, cahaya itu terasa dingin menyentuh kulitnya. Ia terbangun dari tidur yang kacau, berkeringat, napas memburu, dan telapak tangannya hitam oleh malam batik yang sudah mengering. Di atas meja, kain laras setra itu telah hampir selesai. Padahal malam sebelumnya, ia hanya sempat menyelesaikan sepertiganya. Saras memandangi kain itu dengan ngeri. Sulur-sulur rumit telah tumbuh menjalar nyaris ke seluruh permukaan. Di tengahnya, kelopak bunga membentuk pusaran, dan di setiap sisi, muncul pola wajah perempuan yang sama seperti dalam mimpinya. Pucat, rambut menjuntai, dan mata hitam legam. Dengan tangan gemetar, Saras melipat kain itu dan menyimpannya di lemari. Ia merasa tak bisa menyelesaikan ini sendiri. Ingatannya melayang ke seseorang, Pak Lik Gondo, saudara sepupu almarhum ibunya. Ia dikenal sebagai orang pintar, penjaga tradisi, dan pernah bekerja sebagai juru pelihara museum batik sebelum pensiun. Rumah Pak Lik Gondo terletak di pinggiran desa, tersembunyi di balik rumpun bambu dan pohon sawo tua. Ketika Saras datang membawa kertas pola dan sepotong kecil batik laras setra yang sudah jadi, ekspresi wajah Pak Lik langsung berubah. Wajah yang tadi tenang menjadi tegang. Sorot matanya penuh kecurigaan. "Kowe oleh gambar iki saka endi, Le?" tanyanya tajam. Dari seorang lelaki tua. Dia datang malam-malam, membawa uang banyak. Aku nggak tahu dia siapa, tapi motif ini terasa aneh, Lik. Pak Lik Gondo mengambil kertas pola dan duduk di depan perapian. Ia mengamati tiap garis dengan saksama, lalu menghela napas panjang. "Iki dudu motif biasa, Saras. Iki warisan dari zaman Majapahit. Zaman para raja masih nyembah dewa dan nyekar ke Gunung Lawu. Motif iki jenenge laras setra, artine keseimbangan antara makam dan kehidupan." Saras meneguk ludah. Makam dan kehidupan. Pak Lik mengangguk pelan. Motif iki diciptakan dalam istana Majapahit untuk mengurung arwah seorang selir raja yang dihukum mati karena dituduh meracuni permaisuri. Tapi sesungguhnya, selir itu bukan pembunuh, dia adalah korban. Dia tahu rahasia istana, dan karena itu dia dikubur hidup-hidup. Tapi rohnya bangkit, gentayangan, dan membunuh banyak orang di dalam keraton. Para empu dan pendeta akhirnya membuat pola batik khusus sebagai kurungan jiwa. Motif itulah yang kau gambar sekarang. Saras menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. Jadi, maksud Pak Lik, arwah itu? Arwah itu terjebak dalam pola batik yang kamu buat. Tapi setiap kali motif itu digambar ulang, ikatannya melemah. Jika diselesaikan tanpa ritual khusus, ia akan lepas. Pak Lik berdiri dan meraih kendi. Ia menuangkan air ke mangkuk batu, lalu meneteskan beberapa tetes minyak cendana. Lalu ia menatap Saras serius. "Berapa malam kamu kerjakan ini?" 7 malam. Hari ini hari terakhir. Pak Lik menutup matanya. "Wong tuaku, eyangmu, pernah cerita, motif iki dilarang digambar kembali. Tapi dalam naskah kuno, disebutkan bahwa jika digambar selama 7 malam berturut-turut oleh perempuan muda yang belum menikah, pintu bisa terbuka kembali." "Pintu apa?" "Pintu antara alam jiwa dan alam raga." Saras merasa darahnya mengalir dingin. Lalu, kalau pintu itu terbuka, arwah itu bisa menempati tubuh baru. Dan tubuh itu akan hidup, setengah manusia, setengah kematian.
Suasana rumah mendadak hening. Angin bertiup pelan dari jendela, membawa aroma bunga melati yang tidak berasal dari manapun. Saras mencium aroma itu semalam, dalam mimpinya. "Apa aku bisa menghentikannya?" tanya Saras dengan suara lirih. Pak Lik menatapnya lama. Kain itu belum selesai. Belum lewat fiksasi. Belum dicelupkan ke dalam pewarna dan dijemur. "Kita masih punya waktu. Tapi kamu harus mengubur motif itu sebelum fajar besok. Kalau tidak..." Suara di luar rumah tiba-tiba terdengar. Angin berdesir lebih kencang. Langkah kaki menyeret melintasi pekarangan. Pak Lik menoleh ke jendela. "Dia akan datang mencarimu malam ini." Saras pulang membawa dua benda dari Pak Lik Gondo. Segenggam bunga setaman dan sebuah keris kecil berkarat yang dibungkus kain mori. Malam itu, ia duduk di depan meja batik, memandangi karya hampir selesainya yang tersisa satu pola terakhir, wajah sang perempuan. Ia merasa tubuhnya berat. Matanya nyaris tertutup. Tapi tangannya bergerak sendiri. Canting itu menyala pelan di ujung. Tetesan malamnya jatuh membentuk garis melingkar. Tiba-tiba, kain itu mengembun. Dari pola-pola batik, muncul bercak merah tua, seperti darah lama yang bangkit dari tidur panjangnya. Dan suara itu terdengar lagi. Lirih, dari balik motif. "Rampungna, anak ayu, rampungna, aku pengin bali." Pukul 1 dini hari. Rumah Saras hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada tiupan angin. Bahkan cicak di plafon pun diam tak bergerak. Di meja kayu jati, selembar kain batik terbentang. Setengah kering, setengah basah. Malam masih mengendap di sela motif. Dan di tengahnya, wajah perempuan dalam motif laras setra mulai terlihat jelas. Terlalu jelas. Saras duduk kaku di depannya. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam canting yang sudah dingin. Tapi ia tak menyadarinya. Matanya kosong. Sudah hampir 2 jam ia hanya menatap kain itu. Seolah menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu datang. Pola-pola di atas kain mulai bergerak. Bukan angin. Bukan ilusi, tapi gerakan nyata. Sulur-sulur batik meliuk perlahan, seperti akar yang tumbuh, menjalar dari tengah menuju pinggir kain. Kelopak bunga membuka perlahan, memperlihatkan mata di dalamnya. Mata hitam, mengawasi Saras dari dunia di balik mori putih. Saras terlonjak, kursinya jatuh. Ia mundur, menabrak dinding. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia mencubit lengan, menampar pipinya sendiri, berharap ini mimpi. Tapi motif itu masih hidup. Sulurnya terus merambat keluar, menembus tepi kain, seperti hendak keluar dari bingkai dunia manusia. Dengan gemetar, Saras meraih keris kecil pemberian Pak Lik Gondo. Ia tusukkan ke meja, tepat di tengah kain. Blar! Seketika, ruangan bergetar. Nyala lampu padam. Canting panas di pojok meja menyemburkan api kecil. Lalu mati. Aroma melati bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Dan dari balik kain, terdengar suara desis. Seperti ular. Atau seperti perempuan yang sedang merintih panjang. "Kowe durung rampung. Kowe wis janji." Saras berlari keluar rumah. Udara malam begitu dingin menusuk kulit. Namun ia tak peduli. Ia menuju sumur di belakang rumah. Tempat biasanya membilas kain batik. Tapi malam ini, sumur itu tampak berbeda. Airnya tidak tenang. Di permukaan muncul riak-riak kecil. Seperti ada yang sedang naik. Lalu, samar-samar, terlihat kain batik laras setra terapung di dalam sumur. Padahal Saras yakin ia tidak pernah menjatuhkannya ke sana. Dan di dalam kain itu, ada wajah perempuan bermata hitam yang menatap ke atas. Ke arah Saras. Ia mundur. Kakinya terpeleset dan hampir jatuh ke dalam sumur. Untung ia bisa berpegangan pada tiang timba. "Saraswati." Suara itu membuyarkan semuanya. Pak Lik Gondo datang tergopoh-gopoh membawa lampu minyak. Wajahnya tegang. Matanya menatap langsung ke sumur. "Apa yang kamu lihat?" Saras menunjuk ke dalam. Napasnya tercekat. "Kain itu, di dalam sumur. Dia hidup, Lik." Pak Lik mengangguk pelan. "Aku sudah duga.
Kau sudah menyelesaikan motifnya. Wajah itu muncul karena dia sudah bangun. Tapi dia belum bisa keluar sepenuhnya. Belum jika kita bertindak sekarang. Pagi harinya, Pak Lik Gondo membawa Saras ke rumah joglo tua peninggalan leluhur mereka di tepi desa. Di tempat itu, disimpan naskah-naskah kuno, alat-alat membatik zaman kerajaan, dan benda pusaka yang hanya digunakan dalam keadaan genting. Mereka membuka gulungan lontar bertulisan Jawa kuno yang memuat legenda Laras Setra. Di dalamnya tertulis, Wong kang lukis Laras Setra, kudu ngerti, yen saben goresan dudu mung gambar. Iku lawang, iku pengikat, iku tumbal. Orang yang menggambar Laras Setra harus tahu bahwa setiap goresan bukan sekadar lukisan. Itu adalah pintu. Itu adalah pengikat. Itu adalah tumbal. Saras menunduk. Jadi, aku sedang membuka pintu. Ya, dan dia sudah mengintip ke dunia kita. Tapi sebelum pintu terbuka penuh, kita bisa menutupnya kembali. Caranya, dengan memandikan kain itu di bawah bulan mati, lalu menguburnya di tanah yang belum pernah diinjak manusia. Saras menghela napas. Kapan bulan mati? Pak Lik membuka kalender Jawa. Tangannya berhenti di hari yang ditandai. Selasa Wage, 2 hari lagi. Kita masih punya waktu, katanya tegas. Malamnya, Saras mencoba tidur. Tapi mimpinya kali ini lebih dalam. Ia berada dalam istana tua, penuh tirai putih dan lampu minyak redup. Di tengah ruangan, seorang perempuan duduk di singgasana batu. Wajahnya tertutup rambut. Tapi dari sela rambut itu, matanya bersinar hitam. Di sekelilingnya, kain-kain batik berjatuhan dari langit-langit seperti tirai neraka. Rampungna, Saraswati, rampungna, awakmu wis tak pilih. Saras terbangun sambil berteriak. Peluh membanjiri wajah dan lehernya. Ia melihat sekeliling, rumahnya kosong. Tapi di dinding, tergantung kain batik yang seharusnya disimpan. Kini terbentang di sana, seperti pajangan. Dan sulurnya telah merambat keluar kain, menjalar ke dinding, menuju lantai, menuju dirinya. Pagi harinya, Saras terbangun dengan rasa sakit menusuk di lengan kirinya. Saat membuka selimut, ia menjerit pelan. Kulit lengannya merah, terbakar seperti melepuh. Bentuknya aneh, bukan luka biasa, tapi pola. Goresan-goresan halus membentuk garis melengkung, mirip sulur motif Laras Setra. Seolah-olah kulitnya telah dibatik menggunakan malam panas. Saras gemetar. Ia berlari ke cermin dan menggulung lengan bajunya. Di pundaknya, muncul satu lagi bekas seperti itu. Kali ini membentuk bagian dari wajah perempuan. Ia menyentuhnya perlahan. Dingin. Namun di balik rasa dingin itu, ada getaran. Seperti denyut. Seperti hidup. Ia mengingat mimpi semalam. Sosok perempuan dalam kebaya hijau itu kini memanggilnya dengan lebih jelas. Bukan hanya membisikkan kata-kata, tapi menyebut namanya, berulang-ulang. Saras, Saras, Saras. Dengan tubuh menggigil, Saras menelepon Pak Lik Gondo. Tak butuh waktu lama, lelaki tua itu tiba di rumahnya. Melihat luka-luka di tubuh Saras, Pak Lik tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia menyuruh Saras duduk dan mulai mengoleskan ramuan herbal dari kunyit, minyak kelapa, dan bunga melati. Ini sudah lebih cepat dari yang kuduga, gumamnya sambil mengusap luka. Dia tidak hanya ingin keluar. Dia ingin menggantikan tubuhmu, Saras. Maksud Pak Lik. Motif yang kamu gambar adalah bagian dari mantera pengurungan jiwa. Tapi kamu menyelesaikannya tanpa ritual penjagaan. Sekarang, tubuhmu mulai menjadi kanvas baru. Ia membatik tubuhmu dari dalam. Saras ingin menangis. Tapi air matanya tak keluar. Ia terlalu takut. Terlalu bingung. Jadi aku akan jadi dia. Pak Lik menatapnya dalam. Kalau tidak dihentikan sebelum bulan mati, ya, rohnya akan menghapus jiwamu perlahan, dan menempati ragamu sepenuhnya. Saras menggeleng. Ia tidak bisa menerima itu. Ini bukan hanya tentang arwah. Ini tentang tubuhnya. Hidupnya.
Masih ada waktu, kan? Ada. Tapi kamu harus kuat. Jangan tertidur. Jangan menyentuh kain itu lagi. Dan malam ini, kita harus mulai mempersiapkan tanah penguburan. Kita butuh tempat yang belum pernah diinjak manusia. Malam itu, mereka menuju ke puncak bukit kecil di luar desa. Pak Lik Gondo membawa kain mori, sesajen bunga 7 rupa, dan keris pusaka. Di tengah kebun bambu liar, mereka menemukan tempat yang cocok. Tanahnya masih perawan, tak tersentuh tapak kaki. Namun ketika mereka mulai menggali, suara-suara aneh terdengar dari arah belakang. Seperti bisikan, tapi dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu angin berhembus pelan, membawa aroma yang sudah sangat dikenal Saras, Malati dan malam panas. Saras menoleh. Di balik rumpun bambu, terlihat sosok samar perempuan berdiri. Rambutnya menjuntai, wajahnya tertutup, dan ia mengenakan kain batik, motif laras setra. Perempuan itu diam saja, tapi udara di sekitarnya membeku. Pak Lik Gondo menyalakan dupa. Ia membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, mencoba mengusir kehadiran itu. Tapi sosok itu tak bergerak. Bahkan ketika angin menerpa keras, bayangannya tetap berdiri, diam, mengawasi. Dia sudah tahu rencana kita, bisik Pak Lik. Dia takkan tinggal diam malam ini. Benar saja. Ketika Saras kembali ke rumah, ia mendapati kain batik itu tergantung kembali di tempat semula. Padahal sebelumnya sudah disimpan di dalam peti terkunci. Dan lebih buruk lagi, di lantai rumah, motif-motif yang sama mulai muncul. Bukan ditulis atau digambar, tapi tumbuh, seperti jamur. Seolah-olah rumah itu menjadi tubuh kedua dari arwah yang terperangkap. Panik, Saras menyiram lantai dengan air garam dan bunga setaman, lalu menempelkan daun kelor di setiap sudut rumah seperti yang diajarkan Pak Lik. Tapi semakin malam, tubuhnya terasa berat, napasnya pendek, dan rasa terbakar muncul di punggung. Ia berlari ke cermin, melepas bajunya, dan di sana, di punggungnya, kini sudah tergambar seluruh wajah perempuan dalam mimpi. Mata hitamnya terbuka, tersenyum kecil. Sampun wektune, Saras, awakmu dudu duekmu maneh. Saras jatuh terduduk, menjerit tanpa suara. Tapi tak ada yang mendengar. Karena di luar rumah, angin berhenti, burung-burung bisu, dan dunia diam, menunggu transisi. Malam masih panjang, dan kulit Saras belum sepenuhnya selesai dibatik. Malam berikutnya datang seperti racun yang merayap pelan. Saras mencoba bertahan dengan menyalakan dupa, menempelkan kembang telon dan daun kelor di seluruh pintu dan jendela, serta membaca doa-doa dari kitab tua yang dititipkan Pak Lik Gondo. Tapi rasa ngilu di punggung, perih di tangan, dan panas di tengkuknya tak pernah pergi. Tubuhnya demam. Namun ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah proses peralihan. Sebelum tidur, ia duduk di depan cermin, menatap matanya sendiri. Ia merasa pandangan dalam cermin itu bukan miliknya lagi. Ada bayangan samar perempuan lain yang seolah berdiri di balik refleksinya. "Aku bukan kamu," bisik Saras pelan, mencoba meyakinkan dirinya. Namun batinnya menjawab, "Tapi aku sudah di dalammu." Saat tertidur, Saras kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya tak seperti yang dulu. Ia tidak berdiri sebagai pengamat. Ia berada di dalam tubuh perempuan itu. Ia berada di masa lalu. Di tengah-tengah keraton Majapahit yang luas dan megah. Di antara tiang-tiang batu berukir, lentera minyak yang menggantung, dan suara gamelan mengalun lirih. Ia mengenakan kebaya hijau, rambutnya disanggul tinggi, dan wajah-wajah para prajurit serta pelayan menunduk padanya. Ia, Ken Darsi, salah satu selir sang raja. Saras, yang kini menjadi Ken Darsi dalam mimpi itu, berjalan menyusuri lorong panjang menuju taman rahasia di belakang keraton. Di sana, seorang permaisuri tua duduk menunggu. Wajahnya dingin, tatapannya penuh kebencian. "Ken Darsi," katanya, "kecantikanmu membuat sang raja lupa pada siapa istrinya yang sah. Kau bukan siapa-siapa. Hanya perempuan desa yang dibawa masuk karena suaramu.
Tapi sekarang suaramu akan kutenggelamkan dalam lumpur. Ken Darcy hanya tersenyum tipis. Aku tidak meminta dipilih. Namun permaisuri tidak ingin mendengar. Ia memberi isyarat, dan dua prajurit menangkap Ken Darcy, membungkam mulutnya dengan kain sutra, dan menyeretnya ke bawah ruang penyimpanan batik kerajaan. Di ruang bawah tanah itulah semua kain pusaka disimpan. Kain-kain batik dengan motif-motif sakral dari zaman kerajaan lama. Dan di sanalah, di antara aroma malam dan kemenyan, para empu sudah menunggu. Ken Darcy diikat. Mulutnya dilakban dengan malam panas. Ia tidak dipenggal. Tidak dicekik. Ia dibatik hidup-hidup. Kulitnya digores dengan canting panas. Motif yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kini dikenalnya dengan sangat jelas. Laras Setra. Tangannya dibatik, punggungnya, wajahnya, hingga matanya perlahan menutup oleh malam terakhir. Tubuhnya dikafani dalam kain yang ia kenakan, dan motif itulah yang mengurung rohnya untuk selama-lamanya. Saras terbangun dengan tubuh menggigil. Tapi lebih dari sekadar menggigil, ia menangis. Air mata mengalir deras, seolah bukan miliknya. Ia merasakan penderitaan yang tidak ia alami secara nyata, namun terasa begitu dalam. Seolah tubuhnya menyimpan ingatan orang lain. Ia menatap tangannya. Kulitnya mulai berpendar samar. Di bawah kulit itu, tampak guratan-guratan hitam samar, seperti sulur-sulur batik yang tumbuh dari balik daging. Dia, Ken Darcy, gumamnya. Dia tidak jahat. Dia tidak gila. Dia dikutuk. Pagi harinya, Saras mendatangi Pak Lik Gondo dengan wajah pucat. Lik, aku lihat semuanya. Aku berada di dalam tubuhnya. Aku tahu kenapa dia marah. Kenapa dia tidak mau pergi. Pak Lik mengangguk perlahan. Karena dia belum diberi keadilan. Dan motif itu, bukan cuma penjara, tapi luka. Pak Lik menghela napas. Batik yang kamu buat adalah salinan dari Laras Setra pertama, yang digunakan untuk membungkam suara seorang perempuan. Selama motif itu masih ada, dia akan terus mencari suara, mencari tubuh, mencari tempat baru untuk bercerita. Saras memeluk dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu punya dua pilihan. Menutupnya kembali, atau menyelesaikan dendamnya. Saras menatap mata Pak Lik. Jika aku memilih menyelesaikan dendamnya, aku akan jadi siapa? Pak Lik tak menjawab. Ia hanya menatap dalam, seolah tahu jawabannya terlalu gelap untuk diucapkan. Malam itu, Saras kembali berdiri di depan kain batik. Ia memandangnya sebagai sesuatu yang baru. Bukan sekadar karya, tapi warisan trauma. Ia mengerti kini, bahwa motif itu bukan cuma larangan, tapi juga sebuah catatan, yang dipaksa bungkam. Saras mengambil canting, menyalakan malam. Dan untuk pertama kalinya, dengan sadar, ia menyelesaikan bagian terakhir, mata Ken Darcy. Tapi kali ini, ia tak menyimpan motif itu. Ia memakainya, mengenakan kain itu di tubuhnya, membungkus dirinya seperti Ken Darcy dibungkus. Ia menari, sendiri, dalam bayangan malam yang tak pernah lupa. Dan dari cermin di ruang tengah, dua mata hitam kini menari bersamanya. Suasana malam Dukuh Tirto mendadak berubah sejak Saras menari dengan kain Laras Setra di tubuhnya. Warga desa mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin malam seolah menggendong suara gamelan halus dari kejauhan, dan anak-anak kecil mengigau sambil menyebut nama, Mbak Yu Darcy. Pak Lik Gondo, yang masih memantau keadaan Saras dari jauh, mencatat gejala-gejala ini dengan cemas. Ia tahu, jika terlalu lama membiarkan roh Ken Darcy hidup berdampingan dalam tubuh Saras, batas antara dunia orang mati dan hidup akan memudar. Dan ketika batas itu pudar, yang datang bukan hanya Ken Darcy, tapi semua yang terperangkap bersamanya. Tepat malam Jumat Kliwon, Saras menghadiri sebuah acara, malam membatik bersama, yang diadakan oleh komunitas seniman lokal. Acara itu diadakan setiap bulan di sebuah galeri batik tua yang dulunya adalah rumah seorang bangsawan Belanda, sekarang dijadikan pusat budaya. Saras datang tanpa undangan.
Ia mengenakan kain batik laras setra yang kini sudah benar-benar melebur dengan tubuhnya. Ia berjalan dengan anggun, seperti penari istana, namun langkahnya sunyi, dan ketika ia memasuki ruangan, para peserta merasa seakan waktu berhenti sejenak. Gamelan mulai dimainkan. Seorang sinden menyanyikan tembang pelan. Namun suasana mulai berubah ketika Saras duduk di pojok ruangan dan mulai membatik. Tak seperti lainnya yang sibuk menggambar bunga, burung, dan parang, Saras menggambar wajah. Wajah perempuan. Wajah yang sama, yang kini muncul di seluruh permukaan kain putih itu, seolah berulang seperti mantra. Tiba-tiba, salah satu peserta, Mbak Titi, seniman batik senior, terdiam menatap goresan Saras. Matanya melebar. Wajahnya pucat. Motif itu, dilarang, bisiknya. Kamu tidak boleh. Blue. Titi pingsan mendadak. Semua orang panik. Musik berhenti. Gamelan terhenti. Tapi Saras tetap membatik. Tangan dan cantingnya terus bergerak. Bahkan saat seluruh ruangan mulai kacau. Dan saat semua mencoba menghidupkan Titi, mereka melihatnya kejang. Dari mulutnya keluar darah hitam. Dan di lehernya, muncul pola batik seperti luka bakar. Sulur, bunga, mata. Seseorang menjerit. Lampu padam. Dan saat lampu kembali menyala, Saras berdiri di tengah ruangan, mengenakan kain laras setra, wajahnya setengah tertutup rambut, dan matanya hitam sepenuhnya. Rampung sudah, batikku. Ia berbicara dengan suara dua lapis, suara Saras dan suara perempuan lain yang lebih tua, lebih tajam, dan lebih dalam. Ken Darcy. Bisik salah satu tetua komunitas. Kamu sudah bangkit. Saras menoleh. Senyum kecil terukir di bibirnya. Lalu ia melangkah keluar, melewati semua yang membatu karena takut. Dan di belakangnya, goresan malam panas yang tertinggal di lantai ruangan membentuk jejak motif laras setra. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Warga desa mulai menghubung-hubungkan dengan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Mayat ayam yang ditemukan dengan tubuh berukir batik, anjing menggonggong ke arah rumah Saras lalu mati, dan seorang anak kecil yang menggambar perempuan bermata hitam di semua tembok rumahnya. Pak Lik Gondo tahu, waktunya hampir habis. Ia mendatangi Saras di rumahnya malam itu, membawa keris pusaka dan naskah lontar terakhir yang belum ia buka. Saras duduk di teras. Matanya masih matanya, tapi ada sesuatu yang jauh di dalam sana yang bukan dirinya. Kamu datang, Lik, katanya pelan. Ken Darcy, aku ingin bicara. Tubuh Saras diam. Lalu bibirnya bergerak. Tapi nada suaranya berubah. Apa kau datang untuk menyegelkanku lagi? Seperti para empu itu dulu? Apa kau akan membungkamku lagi, Gondo? Pak Lik menghela napas. Aku datang untuk mendengarkanmu. Tubuh Saras tertawa kecil. Akhirnya, ada yang mau mendengarkan. Tapi sudah terlambat. Aku sudah dihidupkan lewat batik ini. Setiap malamku dituliskan di atas mori, dan darah kalian akan jadi tintanya. Kau tidak harus menyakiti orang. Aku tidak menyakiti. Aku hanya membatik ulang rasa sakitku di kulit kalian. Lalu Saras bangkit, dan keris di tangan Pak Lik bergetar. Namun sebelum Ken Darcy menyerang, suara tembang Jawa lirih terdengar dari kejauhan. Seorang sinden, yang dulu adalah murid almarhum Ibu Saras, datang membawa kaset tua. Ia memutar lagu langka, ladrang laras suci, gending langka yang dipercaya bisa meredam arwah perempuan korban pengkhianatan. Saras menggigil. Tubuhnya bergetar. Mata hitamnya kembali ke warna asal. Pak Lik, tolong aku, ucapnya lirih. Pak Lik langsung menusukkan keris ke lantai rumah, bukan ke tubuh Saras, tapi tepat di tengah lingkaran motif batik yang kini memenuhi ubin rumah itu. Lantai retak, angin berhembus, dan dari sela-sela retakan itu, darah mengalir pelan. Bukan darah manusia, tapi darah dari malam. Malam batik, malam yang pernah mengurung jiwa, kini kembali menyedotnya masuk. Saras jatuh pingsan, dan suara Ken Darcy memudar, pelan-pelan,
meninggalkan bayangan terakhirnya di kain, wajahnya yang tersenyum, damai, dan menghilang. Tapi, di pojok rumah, di antara tumpukan kain tua, sebuah canting yang digunakan Saras jatuh pelan ke lantai. Tetesan malamnya masih panas, dan motif yang tertinggal belum selesai. 3 hari telah berlalu sejak peristiwa malam membatik dan ritual di rumah Saras. Warga desa mulai merasa tenang, dan suasana Dukuh Tirto perlahan kembali seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada aroma melati samar yang menyusup lewat celah pintu. Tidak ada bayangan perempuan bermata hitam di ujung gang. Namun di dalam diri Saras, sesuatu tidak benar-benar kembali seperti semula. Tubuhnya memang pulih. Luka-luka seperti goresan batik di kulitnya perlahan memudar. Ia tidak lagi melihat sosok Kendarsi dalam mimpi, dan gamelan halus yang biasanya membayangi tidur malamnya telah hilang. Tapi di hatinya, ada kehampaan aneh. Seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal, atau tersisa. Dan yang paling membuatnya takut, tangannya tidak bisa berhenti membatik. Setiap kali ia duduk diam, tubuhnya seolah mencari canting. Jari-jarinya bergerak seolah mengingat jalur sulur dan kelopak yang sudah ribuan kali ia gambar. Bahkan ketika tidur, ia mendapati dirinya seperti mencoret-coret pola di dinding kamarnya dengan jari. Pak Lik Gondo memperingatkan, jejak Kendarsi mungkin sudah pergi dari tubuhmu, tapi tidak dari ingatanmu. Rohnya bisa menyatu dengan nalurimu. Karena dia tidak pergi sepenuhnya, dia tinggal. Saras memutuskan mengunci seluruh peralatan membatiknya. Ia membersihkan ruang kerja, membakar sisa-sisa malam, melipat semua mori, dan mengubur lembaran laras setra yang tersisa di bawah akar pohon beringin dekat sumur tua. Namun saat malam tiba, ia mendengar suara itu lagi. Pelan, seperti bisikan. Waktumu belum rampung, Saraswati. Ia membuka matanya. Ruangan gelap. Tapi di pojok, tempat dulu canting-canting digantung, ada satu yang tidak ikut dibakar. Canting itu berdiri di meja, dan bergetar. Bukan karena angin, bukan karena gempa. Saras mendekat, dan di bawah canting itu, di atas meja, muncul setitik malam panas. Dan malam itu juga, meski ia berjuang melawan dorongan itu, tangannya bergerak. Goresan demi goresan muncul. Tapi kali ini, bukan motif laras setra. Motif baru. Wajah yang berbeda. Saras menggambar sosok anak perempuan. Anak kecil. Matanya juga hitam. Tapi bukan Kendarsi. Tangannya memegang kain robek. Dan di belakangnya ada banyak wajah. Wajah-wajah lain yang tertutup kabut. Ia menggambar hingga pagi. Hingga jari-jarinya berdarah. Tapi ia tidak berhenti. Keesokan harinya, Saras pergi ke rumah Pak Lik Gondo membawa hasil batiknya. Lelaki tua itu terdiam melihat karya baru itu. Matanya gemetar. Ini bukan dari Kendarsi. Bukan, jawab Saras. Ini, dari mereka yang bersamanya. Yang ikut terkurung. Aku pikir dulu hanya dia yang dipenjara dalam motif itu. Tapi ternyata, setiap sulur dan kelopak, itu pintu untuk yang lain juga. Pak Lik menghela napas berat. Laras setra bukan hanya penjara bagi satu arwah. Itu adalah kanvas penderitaan. Semua yang disakiti oleh kekuasaan zaman itu, yang dibungkam, disiksa, dituduh palsu, ikut terkurung di sana. Saras duduk lemas. Dan sekarang mereka mulai keluar. Malamnya, Saras bermimpi lagi. Ia berada di sebuah aula gelap. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan mengenakan kain batik tua duduk bersimpuh. Ada yang hamil, ada yang tua, ada yang masih kecil. Mata mereka hitam, penuh luka, tapi juga penuh harap. Di tengah aula, Kendarsi berdiri. Namun kali ini ia tak lagi tampak menyeramkan. Wajahnya damai. Ia menatap Saras dan berkata, "Kamu yang menggambar kami. Maka kamu juga yang bisa menghidupkan kembali suara kami. Kami tidak ingin membalas. Kami hanya ingin dikenang." Saras terbangun dengan air mata menetes. Dan di sekeliling tempat tidurnya, kain-kain putih telah terbentang. Dengan motif wajah-wajah baru.
Sejak malam itu, Saras memutuskan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Ia membuka pameran batik tunggal. Tapi bukan pameran biasa. Pameran ini bertajuk, Motif yang Tak Tercatat. Berisi seluruh hasil batik yang ia gambar sejak peristiwa Laras Setra. Setiap kain menggambarkan wajah, simbol, atau bagian tubuh perempuan yang tidak dikenal sejarah. Tak ada nama. Hanya sorot mata mereka yang seolah memanggil, menyampaikan cerita yang tak pernah ditulis. Beberapa pengunjung merasa merinding saat masuk. Ada yang menangis tanpa tahu kenapa. Ada yang berlutut dan berdoa, seolah merasa bersalah. Namun malam terakhir pameran, sesuatu terjadi. Kain pertama, Laras Setra asli, yang dikunci dan digantung dalam kaca, menghilang. Yang tertinggal hanya canting tua, dan tetesan malam baru yang masih panas. Pak Lik Gondo datang terlambat malam itu. Ia menemukan Saras berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya hijau tua, mata tertutup, tangan memegang mori kosong. Saras! Saras membuka mata. Kali ini tidak hitam, tapi dalam. Namun bukan Saras seperti biasa. Aku tak bisa kembali jadi Saras yang dulu, Lik, ucapnya. Aku sudah menjadi suara untuk mereka. Aku harus terus menggambar. Karena kalau tidak, mereka akan lenyap lagi. Pak Lik tak berkata apa-apa. Ia tahu, arwah itu tidak merasuki Saras. Mereka sudah hidup di dalamnya. Dan di malam sunyi, di sebuah rumah panggung tua di ujung desa, seorang perempuan membatik. Bukan untuk menjual, bukan untuk pameran, tapi untuk menghidupkan kembali suara yang dibungkam oleh sejarah. Dengan malam, dengan nyawanya sendiri. Sejak pameran terakhir, Saras menjadi sosok yang membingungkan. Ia masih berbicara seperti Saras. Ia masih tertawa, masih menyapa tetangga, masih membeli sayur di pasar. Namun ada hal kecil yang membuat orang merasa asing. Tatapannya. Tatapan Saras kini jauh lebih dalam. Bukan tatapan perempuan muda biasa, tapi seperti mata tua yang menyimpan terlalu banyak cerita. Orang-orang desa mulai berbisik bahwa Saras mungkin telah menjadi semacam jembatan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Di rumahnya, Saras kembali membatik, tapi bukan dengan canting biasa. Ia menggunakan canting kuno peninggalan nenek buyutnya, yang dulu konon digunakan untuk membatik kain pusaka keraton. Malam yang digunakan bukan malam modern. Ia mencampur sendiri dari getah pohon tertentu yang hanya tumbuh di hutan alas Suroloyo. Dan setiap malam membatik, ia tidak pernah sendiri. Pak Lik Gondo sering menyelinap ke rumah Saras. Ia mengintip dari jendela. Dan yang ia lihat adalah bayangan-bayangan. Samar, tapi jelas. Perempuan-perempuan dalam kebaya, anak-anak kecil mengenakan jarik lusuh, bahkan seorang tua yang matanya buta namun tangannya tetap membatik. Mereka semua duduk di sekeliling Saras, seolah sedang belajar darinya. Namun ketika Pak Lik mencoba menegur, Saras hanya berkata, "Mereka tidak mau pergi, Lik. Mereka hanya ingin dikenang." "Tapi kamu bisa hancur," balas Pak Lik. "Tubuhmu tidak bisa menampung terlalu lama. Mereka bukan roh biasa. Mereka, luka hidup yang ditinggalkan sejarah." Saras menunduk. Suaranya gemetar. "Aku juga luka, Lik. Sejak kecil aku tidak pernah merasa punya suara. Membatik adalah satu-satunya cara aku merasa didengar. Dan sekarang, aku tahu untuk apa aku dilahirkan." Perubahan Saras mulai dirasakan lebih luas. Setiap kali ia membatik dan menggantung hasilnya di luar rumah, hal aneh terjadi. Burung-burung terbang rendah di sekeliling kain. Anjing tidak berani mendekat. Dan anak-anak kecil yang lewat akan berdiri diam lama memandangi motif-motif itu, lalu pulang dengan wajah termenung. Beberapa tamu dari luar kota, terutama para kolektor batik langka, mencoba membeli karya Saras dengan harga tinggi. Tapi setiap kali mereka membawa pulang kainnya, malam-malam mereka dihantui. Ada yang mendengar suara perempuan menangis dari dalam lemari tempat kain disimpan. Ada yang melihat noda darah muncul di sudut kain setelah digantung. Bahkan seorang pembeli dari Surabaya meninggal mendadak,
Dan di rumahnya ditemukan sebuah motif batik tergantung di langit-langit, menggambarkan wajahnya sendiri, tapi dengan mata kosong. Saras tidak pernah menjual batiknya lagi. Kini ia hanya membatik untuk satu alasan, memperkenalkan kembali suara-suara yang pernah dibungkam. Namun kekuatan yang ia tampung mulai melukai dirinya. Tubuh Saras semakin kurus. Matanya semakin dalam. Tangan kanannya mulai gemetar. Bahkan saat tak memegang canting. Suatu malam, ia menulis surat untuk Pak Lik. Lik, jika suatu hari aku mulai lupa siapa aku, tolong ingatkan aku bahwa aku pernah bernama Saraswati. Jika tubuhku diambil seluruhnya, jangan biarkan mereka menggunakan aku untuk membalaskan dendam. Aku tidak ingin menjadi darah untuk malam. Aku hanya ingin jadi cahaya kecil di atas mori putih. Pak Lik menangis membaca surat itu. Ia tahu, Saras sudah terlalu dalam menyatu dengan mereka. Dan semakin lama, ia bukan hanya penyalur, tapi akan menjadi mereka. Beberapa hari kemudian, Saras menghilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Kain-kain batik tergeletak berserakan, namun tidak ada satupun berwarna cerah. Semuanya gelap, abu-abu, merah darah. Dan motif-motifnya tidak lagi menggambarkan wajah, melainkan kenangan-kenangan kematian. Seorang perempuan tergantung di sumur, anak kecil memeluk mayat ibunya, wanita tua dikurung dalam ruangan sempit tanpa cahaya. Pak Lik Gondo masuk paksa ke dalam rumah. Dan di sana, di ruang belakang, ia menemukan benda terakhir yang ditinggalkan Saras, selembar kain putih besar yang belum selesai. Di bagian tengahnya, terlukis wajah Saras sendiri. Tapi bukan Saras yang ia kenal, melainkan Saras dengan mata tertutup malam. Dan di bagian bawah kain, tertulis dengan malam merah. Aku masih di sini, tapi bukan untuk kembali. Rumah Saras kini ditinggalkan. Dibiarkan begitu saja dengan semua batik tergantung di dalamnya. Seperti museum bisu yang penuh cerita kematian. Pak Lik Gondo telah mengunci semua akses ke dalam, tapi itu tak mencegah orang datang. Terutama setelah satu video viral di media sosial. Seorang konten kreator mistis dari Jakarta, Dimas Prayogo, datang bersama timnya ke Dukuh Tirto. Dalam video mereka, Dimas berdiri di depan rumah Saras sambil berkata, "Konon, di dalam rumah ini tinggal ratusan arwah perempuan yang terperangkap dalam motif batik kuno. Salah satu dari mereka dulunya adalah selir kerajaan, di batik hidup-hidup. Dan pewaris batiknya menghilang tanpa jejak." Video itu viral, ditonton jutaan kali. Komentar-komentar memenuhi kolom. Seram tapi estetik, kainnya indah tapi penuh kutukan, harus diangkat jadi film. Tak lama, produser, wartawan, hingga ahli tekstil datang ke Dukuh Tirto. Tapi yang mereka cari, bukan Saras. Mereka mengincar batik terakhir, kain yang belum selesai digambar Saras, yang menyimpan wajahnya sendiri dengan mata tertutup malam. Pak Lik Gondo menjaga kain itu seperti hidupnya sendiri. Ia tahu, jika jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya Saras yang akan benar-benar lenyap, tapi pintu itu bisa terbuka sepenuhnya. Pintu antara dunia hidup dan yang dibungkam. Namun satu malam, kain itu menghilang. Tak ada jejak pembobolan. Tak ada sidik jari. Hanya sebuah catatan tersisa di lantai. "Kami tidak akan diam. Dunia harus tahu cerita kami." Pak Lik langsung menyadari sesuatu. Kain itu tidak dicuri oleh manusia. Malam berikutnya, video baru muncul di kanal Dimas Prayogo. Tapi anehnya, Dimas sendiri tidak mengunggahnya. Ia bahkan mengaku akun miliknya terkunci. Video itu berdurasi 2 menit. Tanpa suara narasi. Hanya gambar. Kain batik terbentang di ruang gelap, dikelilingi lilin. Lalu, perlahan-lahan, lukisan di kain itu bergerak. Wajah Saras membuka mata. Dan dari kain itu, keluar tangan, bukan sungguhan, tapi terlihat nyata, yang merobek lapisan mori dari dalam. Dan sebelum video berakhir, kalimat muncul di layar. "Kami akan menjahit ulang sejarah dengan darah kalian." Panik melanda. Warga desa mulai ketakutan. Beberapa tokoh agama melakukan doa bersama. Tapi semakin banyak orang mencoba menutup rumah Saras,
Semakin banyak hal-hal ganjil terjadi. Bayi-bayi menangis tak henti setiap lewat depan rumah. Warga bermimpi digambar hidup-hidup di atas mori putih. Seekor kerbau mati ditemukan dengan pola batik di tubuhnya. Pak Lik Gondo merasa semuanya telah melewati batas. Ia kembali ke rumah Saras, dan di sanalah ia mendapati panggilan terakhir. Kain yang hilang sudah kembali. Kini terbentang di ruang tamu, menggantung sendiri. Namun ada yang berubah selain wajah Saras. Kini terdapat puluhan wajah lain yang perlahan-lahan muncul di sekelilingnya. Dan yang paling menakutkan, motif itu belum selesai. Masih terbuka ruang kosong di bagian bawah, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di meja, tergeletak canting dengan malam masih panas. Malam itu, Pak Lik Gondo memutuskan melakukan hal paling berbahaya dalam hidupnya, menyelesaikan motif Saras. Dengan tangan gemetar, ia duduk di depan kain dan mulai melukis garis terakhir. Tapi setiap goresan yang ia buat, muncul suara-suara berbisik di kepalanya. Tangisan, teriakan, doa, sumpah serapah. Nama-nama perempuan yang diseret paksa. Anak-anak yang dipisahkan dari ibunya. Semua yang selama ini dibungkam oleh sejarah. Darah menetes dari hidung Pak Lik. Tapi ia teruskan. Hingga akhirnya, titik terakhir selesai digambar. Dan saat malam itu mengering di kain. Cahaya padam. Angin berhenti. Dunia terdiam. Lalu, wajah Saras tersenyum. Matanya yang tadi gelap kini berkilat terang. Dan dari kain itu, terdengar suara yang lembut namun dalam. Terima kasih, Lik. Kini kami dikenang. Dan tak akan mati dalam diam. Keesokan harinya, rumah Saras terbuka lebar. Kain terakhir itu tergantung di jendela. Tapi warnanya berubah. Bukan lagi hitam dan merah. Melainkan keemasan dan coklat tua. Seperti batik klasik yang agung dan sakral. Wajah-wajah di dalamnya tampak tenang. Mata mereka terpejam damai. Dan di sudut kain, tertulis dengan halus. Saraswati, penutur bisu yang membuka suara. Sejak saat itu, tak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi arwah. Tidak ada lagi malam panas yang menetes tanpa sebab. Namun setiap tahun, pada malam Jumat Kliwon bulan Sura, kain itu bergetar pelan. Dan jika kamu mendekat, kamu akan mendengar suara lembut perempuan berbisik. Jangan pernah membungkam suara kami lagi. Tahun-tahun berlalu sejak peristiwa terakhir di rumah Saras. Dukuh Tirto kembali sunyi. Tak ada lagi berita mistis. Tak ada kunjungan konten kreator atau peneliti. Rumah Saras dibiarkan menjadi bangunan cagar budaya desa. Tapi tidak ada yang berani menginap di dalamnya. Di dalam rumah itu, hanya satu benda yang tersisa. Sehelai kain batik terakhir, terbentang di jendela, tak pernah diganti. Wajah-wajah yang tertoreh di sana tetap sama. Namun tiap tahun, tambah satu. Satu wajah baru, muncul sendiri, tanpa sentuhan canting. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi setiap wajah baru itu diikuti oleh kematian seseorang di luar desa, biasanya perempuan, dan biasanya korban sunyi, kekerasan rumah tangga, pelecehan, persekusi. Pak Lik Gondo kini sudah tua renta. Ia duduk di kursi kayunya menghadap arah rumah Saras. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Selama masih ada perempuan yang dibungkam, selama masih ada luka yang disembunyikan, kain itu akan terus hidup. Namun di dalam hatinya, Pak Lik masih menyimpan satu rasa bersalah besar. Ia belum sempat memakamkan Saras secara layak. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Suatu pagi yang lembab di bulan Sura, seorang pemuda dari Jogja bernama Rama datang ke Dukuh Tirto. Ia adalah mahasiswa seni rupa yang sedang menulis skripsi tentang motif larangan dalam tradisi batik Jawa. Ia mendengar legenda tentang Saras dan kain batiknya, dan ingin meneliti lebih dalam. Ia bertemu Pak Lik Gondo, dan setelah membujuk cukup lama, diizinkan melihat kain terakhir itu. Namun sebelum masuk, Pak Lik berpesan, jangan sentuh, jangan foto, dan jangan bertanya kalau kamu tidak siap mendengar jawabannya. Rama mengangguk, tapi di dalam, rasa ingin tahunya tak bisa ditahan.
Ia menatap kain itu lama. Dan makin lama ia lihat, makin banyak detail yang muncul. Ia melihat mata Saras. Mulanya tertutup. Lalu, pelan-pelan, membuka. Rama terkejut dan mundur. Tapi kemudian ia merasakan kehangatan aneh di tubuhnya. Seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lalu sebuah suara, sangat pelan, terdengar di telinganya. Katakan pada dunia, suara kami belum selesai. Rama jatuh terduduk. Nafasnya sesak. Tapi saat ia kembali menatap kain itu, mata Saras kembali tertutup. Rama pulang ke Jogja dengan perasaan aneh. Ia menulis skripsi, bukan hanya tentang motif larangan, tapi juga tentang fungsi batik sebagai media spiritual dan sejarah alternatif. Ia tidak menyebut nama Saras secara langsung, tapi membahas motif yang hanya muncul saat luka tak diakui oleh zaman. Skripsinya menjadi kontroversi. Namun beberapa dosen memuji ketulusannya. Dan 1 tahun kemudian, Rama menggelar pameran bertajuk Kain yang Berbisik. Dalam pameran itu, salah satu karya utama adalah lukisan abstrak batik besar, berjudul Saraswati, Penutur Bisu. Pada malam pembukaan pameran, seorang perempuan tua datang, mengenakan kebaya hijau pudar. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya teduh. Ia tidak berbicara, hanya berdiri lama di depan lukisan Saras. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke Rama dan berkata, "Terima kasih. Kini kami tak perlu berteriak dalam gelap." Lalu ia berjalan pelan, menghilang di tengah kerumunan. Tak ada yang tahu siapa dia. Tapi Rama menyadari, wajahnya sangat mirip dengan salah satu yang ada di kain terakhir di rumah Saras. Di Dukuh Tirto, kain terakhir tetap tergantung. Tapi malam itu, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Saras, untuk pertama kalinya, tersenyum penuh. Dan motif di sekelilingnya mulai berubah. Bukan lagi sulur dan mata tangis, tapi bunga kenanga yang mekar, simbol pembebasan dan penghormatan bagi roh-roh yang telah selesai menuturkan kisahnya. Pak Lik Gondo, yang melihatnya dari kejauhan, tersenyum haru. Ia tahu, doa yang pernah dilupakan kini telah dikembalikan ke tempatnya. Saras tak pernah kembali dalam wujud jasad. Tapi suara dan kisahnya telah membatik jalan bagi semua yang ingin bicara, meski dunia mencoba membungkam mereka.